Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di episode perdana kami di Ofensif, obrolan fenomenal dan inspiratif. Kenapa aku em, meng, memberi nama itu? Karena aku pengen ketika aku ngobrol dengan seseorang, itu nggak cuma isu-isu fenomenal yang kita bahas, tetapi juga bisa menginspirasi banyak orang. Nah, salah satunya kita sudah kedatangan bintang tamu yang nggak kalah Kajian bintang fenomenalnya, tamu. yang nggak kalah fenomenalnya dari artis-artis ibu kota gitu loh ya. Wah, mantap betul. Karena apa? Karena kita di sini akan mengulas uh, apa sih latar belakang di balik sosok ini yang begitu hebatnya menciptakan sebuah karya yang nggak pernah kepikiran sama orang awam, dan itu menurutku bisa jadi sebuah inspirasi buat teman-teman yang mungkin merasa kisah hidupnya nanti seperti dia gitu ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah ini udah terhubung dengan Muhammad Kwarismi. Aku panggilnya Bang Hey, Aris. Halo Bang. hey, Mariel, hai. Ya betul kan ini pakainya Dwika Kusuma ya, ini pakai akunnya adikku, tapi ya kalian tahu Ya, sendiri kan aku Marel ya. oke, siap. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Sekarang stay di mana ini? Ini sekarang stay di Semarang aja. Ya pulang beberapa minggu sekali. Oke. Yang penting ini ya lancar-lancar aja ya di Semarang maupun di Temanggung gitu ya. Nggak ada halangan apa-apa ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat terus. Oke, Bang Aris, aku ini langsung aja Yuk. nih. Aku sebenarnya penasaran banget sama kemarin itu Bang Aris bisa ngeluarin single, bukan single berantem loh ya. Oh iya, Itu single itu namanya. aku Siap. shock banget Bang ketika kamu ngepost di Instagram, ya kan? Ngepost di Ya, Instagram Instagram, pertama. terus ngepost di status WhatsApp juga. Aku lihat tuh, loh, ini orang kenapa tiba-tiba ngeluarin lagu gitu loh, kayak sebagai kutuk gitu kan. Ya, Nggak pernah kepikiran sama aku karena kan jurusan kita sama nih Bang ya, jurusan kita ya, sama ya, aku satu angkatan juga, jadi tahulah sepak terjangnya ya. kamu gimana, terus tiba-tiba ngeluarin lagu. Itu ada apa denganmu Bang? Coba Bang ceritakan Bang, aku penasaran banget, mungkin teman-teman yang lain juga penasaran tapi nggak berani ngomong sama kamu. Oke, siap. Sebenarnya ceritanya gini ya, banyak latar belakang yang men-trigger aku untuk bikin single ini. Ya tujuan awalnya sih supaya ngurangi stres sih, itu Iya. ngurangi stres. Eh, yang aku tahu ketika belajar psikologi, cara ngurangi stres adalah dengan menuliskan apa yang dipikiran ke sebuah tulisan atau sebuah media, misalnya kertas, dengan pensil atau dengan pulpen. Itu menurut yang aku baca dan aku tonton di YouTube seperti itu. Nah, pas itu kan awalnya di masa pandemi lockdown kan, semua aktivitas apa sebenarnya ki cut off ya namanya ya, Iya, bener gak berhenti sih? gitulah ya. Cut off, berhenti semua orang harus di rumah, stay di rumah, mengurangi bepergian, dan ya alhamdulillah sedang tidak ada pekerjaan, jadinya gimana lagi, tetap di rumah terus. Nah, di Bener-bener. rumah terus itu pusing, berat, nggak ada pemasukan, mau beli apa-apa nggak bisa, minta duit orang tua terus kan. Akhirnya sebulan pertama kayaknya ya, cuma ya makan tidur kan, secara manusia kan butuh aktivitas yang produktif gitu ya. Ya benar-benar. Nah, bosan Mules dengan gitu ya Bang, rutinitas, bosan. bosan dengan rutinitas itu, kemudian apa ya, melakukan apa lagi ya, nge-game udah, terus main musik udah, terus ya explore segala sesuatu yang bisa aku lakukan di rumah saja gitu kan. Ya Uh, benar-benar. Akhirnya stuck di situ. Ini sepertinya aku harus merealisasikan mimpiku yang sudah sejak dulu terpendam itu, mau bikin lagu.
Nah, ketika dulu itu kepikiran, udah ada ide, cuma mau nuanginnya pas nggak ada waktu. Ya sibuk kuliah lah, sibuk ngapalah gitu lah, sok sibuk lah ya, itu intinya. Nggak mau meluangkan waktu untuk hobi. Nah, ketika Oke. tuh pas momennya nganggur total, terus apa ya namanya ya, ketrigger itu stres berat di rumah, akhirnya ya untuk mengurangi stres, inilah saat yang tepat untuk menulis lagu. Itu. Oke. Terus apa lagi ya? Oh iya, tahun lalu kan ini trigger utamanya kan tahun lalu sempat mengalami kambuh ya depresiku ya. Waduh, Dan waduh, waduh. depresiku Ya udah si kambuh ini. track recordnya udah sejak 2013, tapi di tahun berapa ya kemarin? 2017 mulai kambuh lagi, terus 2018 akhir menuju 2019 itu kambuh parah. Nah, itu saat titik down-nya sampai ya sempat mau bunuh diri gitu kan. Gitu-gitu Astagfirullahaladzim, terus Bang. Sampai akhirnya gitu. Ngeri. ya seperti itu lah titik terbawahku di situ sampai ya nggak percaya Tuhan lah atau gimana lah, Tuhan nggak adil lah gimana. Akhirnya ya sudah setelah semua itu terlewati akhirnya ya bisa aku tuliskan di lagu ini. Itu Oke, sih Bang. apa namanya ya sedikit latar belakang yang bisa aku ceritakan. Oke, Bang. Aku penasaran banget sama tadi. Ya, jadi ada beberapa poin yang kira-kira bikin aku agak mikir juga sih. Kayak stres gitu ya. Ya, Stres, ya kita tahu sih kayak eh, sekolah, kuliah gitu kan emang stresnya, kadar stres orang kan beda-beda gitu ya, Bang ya. Terus apa yang bikin kamu kok kayaknya kok apa sih stres berat gitu loh. Dan terus yang kedua, tentang tadi dari 2013. Berarti kan belum kenal aku ya 2013 ya. belum. Berarti kan itu kan Belum. apa masa lalu berarti kan ibaratkan kayak gitu apa Nah, ya? masa lalu. Ada sesuatu peristiwa yang bikin kamu tuh kayak trauma gitu, ya kan? Ya. Sampai sampai kamu apa sih menitik beratkan tahun itu, bukan menitik berat sih, ngecap tahun itu adalah tahun yang gila buat kamu gitu loh. Nah itu, aku boleh tanya nggak sih kira-kira itu kenapa gitu Bang? Oh, siap. Nah, di tahun itu ketika aku ditanya gitu, jawabanku pasti yang keluar nggak kata-kata, tapi air mata di Duh, tahun itu. terus Sampai kan seperti nih, itu ya. Ketika aduh di sorry jalan nih. gitu, nggak apa-apa. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah bisa cerita berbagi apa ya pengalaman buat orang lain ya. Buat Siapa teman-teman ya. tahu lah ada yang pengalamannya sama bisa setidaknya oh kamu nggak sendiri. Banyak orang yang mengalami tapi ya tetap struggle, tetap berjuang untuk ya menghadapi itu gitu sih. Nah, di tahun 2013 itu tahun terparah sih setelah yang kemarin 2019 itu trigger utamanya waktu itu kan aku lulus SMA 2012. Nah, nganggur setahun. Ya nganggur itu ya banyak main gamenya sih. Jujur banyak main gamenya karena ya stres nggak terima di PTN yang aku daftar terus akhirnya banyak main game tapi ya sempat belajar lewat ya autodidak lah ngerjain soal-soal gitu. Nah, alhamdulillahnya ya di tahun 2013 itu ya ikut tes STAN terus keterima di STAN. Nah, Keren keren. ya nggak usah disensor ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya Buat teman-teman emang juga ya nih yang mungkin juga mengalami hal yang sama gitu. ya relate. Nah, akhirnya ketika di STAN itu mentalku belum siap. Oh iya Ketika iya. masuk, nah itulah insecureku tumbuh di situ. Melihat orang-orang lain, Insecure. Kenapa bisa insecure gitu Bang? Apa yang Nah, bikin kamu insecure? ketika aku bertemu orang-orang yang keterima di situ, pinter yo. Ternyata mikirnya cepet. Apa disampaikan itu berbobot semua, sedangkan aku koyo gini mau modal bejodok, gitu kan. Istilahnya cuma modal keuntungan doang. Apa ya namanya ya, miracle lah kalau orang katakan. Nah, Mujizat gitu ya? itu ya bisa dibilang seperti itulah. Terus ketika itu masuk kan kaget aku ya. Loh, kok koyo ngene jebule aku paling goblok dhewe gini-gini gitu ya. Nah, sampai ke situ ada trigger-trigger pendukung juga yang membuat aku lebih stres ketika itu.
ya aku bagikan di sini aja lah ya. Mm-mm. Dulu masa muda kan ya pernah pacaran gitu kan. Nah, pacar ditinggal di rumah, tertinggal di rumah gitu. Tertinggal apa Aduh, ditinggal nih? nah, jadi tinggal mau nggak mau Iyalah, kan harus ibaratkan pendidikan kita di studi-studi di gitu. Jakarta. Mm-mm. Nah, di situ agak rumit ya. Pertama kali rantau di luar apa ya namanya ya, di luar Jateng, Jogja ke Jakarta sendiri, teman-teman baru semua. Terus kaget juga dengan apa ya namanya ya, lingkup sosial sana, tambah LDR sama pacar gitu. Kan masih bucin-bucinnya ya umur segitu ya, umur berapa ya dulu ya, Gitu ya. 19 mungkin ya. Ada Ya, WhatsApp gitu. di tahun Belum booming deh udah WhatsApp ada gitu. WhatsApp, BBM sama WhatsApp gitu. Ya, BBM. BBM itu BBM, masih BBM. keren-kerennya BBM. Ketika itu ya akhirnya insecure tumbuh, terus penyesuaian diri nggak cepet, adaptasiku nggak cepet, akhirnya makin hari-hari ke aduh kok belibet ya ngomongnya, hari ke hari akhirnya makin mumet, terus apa ya murung terus tiap hari. Nah pas apa namanya sehari persiapan ospek tuh aku udah gairahku udah nggak ada itu loh. Aku ini baru pertama kali kuliah di istilahnya stan lah gitulah ya yang orang lain idam-idamkan, aku kok Si sama bro sekali nggak itu bro, semangat ya. bergengsi banget. Ya bisa dibilang begitu sih. Hmm. Cuma di hari pertama itu persiapan buat ospek udah angel banget ya. Iki tugas gue maghrib kurang rampung persiapan gitu, belum selesai semua persiapan. Ya nggak kayak ospek-ospek, ya nggak bandingin sih ya. Ya, Yang berdasarkan pengalamanku sih ospek di stan lumayan berat buat aku yang seperti ini ya. Tugas-tugasnya aku kerjain sampai jam 3 pagi itu masih belum selesai. Teman-temanku begadang sampai nggak tidur, aku jam 3 udah tepar duluan. Udah amat tugas nggak selesai. bentar aku potong dulu. Ini Oh buat ya, temen juga yang mungkin nonton, yang pengen masuk stan juga, mereka kan juga butuh ini loh, mental yang kuat juga. Kira-kira tugasmu tuh sekitar seputar apa aja sih? Kok sampai larut-larut kayak gitu belum selesai gitu? Ini buat adik-adik SMA yang pengen masuk ke sana tuh biar punya oh ya. gambaran, biar apa sih mantep gitu loh, gitu. Kalau dulu ya pas tahunku masuk itu ya pengetahuan umum, istilahnya kita disuruh resum apa ya dulu. Aku agak lupa sih kalau itu resum berita dari berita internasional kayaknya, bahasa Inggris lah gitu. Terus disuruh translate apa-apa lupa aku itu. Terus properti-properti yang detailnya itu sampai ukuran milimeter. Waduh, Tuh, aku ukuran sentimeter aja udah, pemotongan, penempelan itu sentimeter aja ukurannya udah milimeter. ngamuk. Lagi Terus milimeter. apalagi ya? Ya pokoknya resum-resum itulah yang banyak, resum sama yaitu properti yang tingkat detailnya ya ya buat ngelatih sih. Semisal kita udah kerja nanti Oh iya detailnya ya. bakalan seperti itu. Ya, jadi ya Terus yang aku ingat satu lagi itu apa namanya ya? Ya kedisiplinan yang tinggi itu. Salah dikit ya konsekuensinya langsung hukuman di hari itu juga. jadi yang mau masuk stan tuh harap dicatat apa sih, mental itu penting banget karena kalau enggak ya nanti kamu kerepotan sendiri gitu ya Bang ya. Ya, Next, lanjut bahasan kita yang tadi. oke, siap. Lanjut yang aku itu ceritanya. Nah itu kan ketika itu kemudian akhirnya aku bolos di hari ketiga. Di hari 1, 2 aku Itu berangkat. itu masih Di hari ospek. masih ospek. Bodoh Ya amat gitu kan. ampun, ya ampun. Di hari pertama itu sore kena hukuman. Ya hukuman ringan, alhamdulillah hukuman ringan. Tapi ya ringannya seperti itu. Ditambah tugas di hari berikutnya. Wah, aku aja nggak ada hukuman, nggak selesai tugasnya, apalagi ada hukuman.